Dengar kata WRX saja udah bikin mata berbinar-binar ya. Apalagi ini adalah sebuah station wagon dari WRX. Seperti apa detailnya? Langsung tonton videonya. Oke, jadi Subaru WRX itu hadir dalam beberapa varian ya. Untuk yang wagon dia ada 2 varian, yang sedan dia ada 2 varian. Tapi kalau untuk yang wagon dia ada yang GTS iSet dan juga TS iSet. Dan yang paling mahal adalah yang ini nih. Yang TS iSet harganya 1.029,5 juta. Nah, ini jadi emang yang paling mahal nih. Dibandingkan yang sedan pun ini jauh lebih mahal. Tapi emang ya kalau wagon itu di beberapa model juga dia punya harga yang lebih mahal karena untuk pasar Indonesia sendiri wagon ini jadi salah satu mobil yang nantinya harganya itu bisa ajaib, ya kan? Ketika nanti udah harga secondnya beberapa tahun lagi, ini mobil bisa jadi ajaib nih, bahkan bisa gelap ya. Mungkin juga bisa lebih mahal dibandingkan harga barunya. Dan ini generasi baru dari Subaru WRX, kita lihat tampilannya jauh banget, signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau kita lihat lampunya ini beda sama yang versi sedan ya, meskipun dia ada aksen seperti model C gini ya. Ini untuk lampu malamnya, untuk lampu remnya. Udah gitu untuk lampu sennya di sini, sementara di belakangnya ini ada lampu mundurnya. Dan dia tetap dengan symmetrical AWD khas Subaru. Jadi emang semua mobil-mobil Subaru dia pakai yang AWD, tapi nggak semua sih. BRZ soalnya enggak. Oke, kita lihat lagi ke arah depan. Nah, ini peleknya ya. Dia pakai pelek 18 inci. 225 45 R18. Ini kalau kita lihat dari ruang spakbornya emang nggak kayak simetris gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang versi sedan dia kan ada tambahan kayak plastik-plastik gitu ya. Kalau ini emang kesannya dia lebih elegan sih dibandingkan yang versi sedan. Keren, keren. Nah, di bagian depan kalau kita lihat ini sebetulnya dia aluminium materialnya. Jadi memang penggunaan material ini bisa mengurangi bobot dia lebih kurang 2 kilo dibandingkan generasi sebelumnya. Dan tampilan depannya wis keren banget ya. Lampunya udah LED proyektor, udah gitu ini untuk DRL-nya. Grillnya hexagon khas mobil-mobil Subaru. Udah gitu untuk fog lamp-nya juga LED. Dan kalau kita lihat bagian sini nih, bagian kap mesinnya dia udah ada air scope-nya gede banget. Kebayang nggak sih kalau kita lagi nyetir, lihat spion tengah, di belakangnya ada yang kayak gini, wah ini udah jadi agresif banget sih. Asli keren banget. Dan sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Wah, ini bagian dalamnya. Pertama duduk, jok STI, asli keren banget. Dan dia asik banget ya. Ini udah elektris juga. Pengaturannya elektris. Wah, asik banget. Dan kalau kita lihat dari dashboardnya ini head unitnya teman-teman ini gede banget. 11 inci. Gede banget asli dan dia modelnya bukan yang horizontal melainkan vertikal gitu. Jadi kalau teman-teman ingat Wuling Amas ya, ya ini mirip-mirip lah. Dan karena dia model head unitnya vertikal seperti ini, jadi kisi-kisi AC-nya pun jadi mengikuti tuh desainnya, jadi atas ke bawah ya, bukan menyamping. Dan ini ada logo NFC. Kayaknya bisa ngetes ini juga, ngetap untuk kartu tol gitu kali ya. Mungkin bisa juga. Dan untuk fitur-fiturnya dia sudah dilengkapi dengan Android Auto, sebetulnya juga Apple CarPlay. Kalau di sini transmisi pakai CVT ya, 8 percepatan dikombinasikan dengan mesin. Mesinnya itu 2400 cc ya teman-teman, boxer ya. Tenaganya mencapai 275 PS atau sekitar di 270 dk dengan torsi 350 Nm. Kebayang nggak? Ini sih emang bisa dibilang mobil kenceng, tapi emang masih cocok buat keluarga kalau mau jalan-jalan. Tapi keluarganya yang suka kebut-kebutan juga kayaknya nih, yang sporty banget. Buat hangout kali ya bang ya? Buat hangout bener, tapi ya masih bawa keluarga gitu ya. Kalau yang sedan kan kayaknya ini buat turun sprint rally kayaknya udah langsung jago nih kalau pakai kayak gitu ya. Udah gitu untuk setirnya ini udah
Ada logo STI juga dan beberapa fiturnya juga lengkap banget ya karena ini udah dilengkapi dengan ADAS. Kalau di Subaru namanya EyeSight. Jadi udah adaptive cruise control, udah ada emergency braking-nya, ada lane keep assist, blind spot detection, itu ada lampu ya kalau di Subaru, dia bukan di spion melainkan di rumah spionnya gitu, bukan di kacanya. Udah gitu rear cross traffic alert juga ada. Jadi cukup lengkap lah ya. Dan di sini tailgate-nya itu dia sudah elektris teman-teman. Jadi buka tutupnya udah elektris. Di sini bisa kita atur juga mau dimatiin elektrisnya apa enggak. Udah gitu kalau mau buka tutup di sini juga bisa. Wah, asik banget ya. Ini joknya sih udah kayak meluk banget ya. Bahkan bagian sampingnya paddingnya tuh. Ini kalau kita manuver bakal menyangga si paha kita sih. Baik pengemudi maupun penumpangnya. Nah, sekarang kita cek ke bagian belakang deh. Ini bagian belakangnya. Dan hal pertama tentu gawangnya gede banget ya. Karena dia butuh kopel teman-teman di bagian sini. Ya karena ini sekali lagi mobil all wheel drive, jadi dia butuh transfer tenaga dari mesin ke roda belakang. Makanya ini ada gundukannya lumayan besar. Di belakang joknya agak rebah. Kayaknya ini bisa diatur ya. Coba sebentar. Nah ini, oh nggak bisa. Jadi emang cuma fix aja. Tapi emang kalau kita rasain, ini rebah banget sih. Jadi nyaman banget untuk penumpang di belakang. Udah gitu ada armrest juga, lengkap dengan cup holder di bagian tengahnya. Dan di sini bisa muat untuk 3 penumpang ya. Ini juga ada untuk seat belt penumpang tengahnya. Jadi udah 3 titik. Jadi aman banget sih. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, nah ini juga bisa rata lantai. Jadi kalau mau bawa barang yang cukup panjang gitu, ini masih bisa dilipat lagi rata lantai. Karena ini formatnya 40, 20, 40 ya. Jadi ini, tuh, bisa juga. Jadi tinggal pengennya kayak gimana, bawa barangnya yang berukuran lebarnya seperti apa. Kalau misalnya cukup yang 40%-nya aja yang dilipat, ya udah, ini masih bisa buat 2 orang lah ya. Udah gitu dia juga ada kayak tonneau cover untuk penutupnya. Dan satu lagi, kalau kita lihat dari bagian belakang nih ya, pintu bagasinya. Nah, udah elektris dan dia ada tombol untuk pelipatan jok. Nih ya, kita tinggal lipat aja. Set. Enak banget, praktis banget ya. Jadi tinggal bawa barang, nggak usah ribet-ribet lagi, kita ke depan, tinggal pencet tombolnya. Oke teman-teman, kita pengen tahu juga sih sebetulnya apa aja bedanya antara yang varian GTS, yang versi murahnya, yang wagon itu dengan yang TS. Jadi emang ada beberapa perbedaan terutama di eksterior, kita bisa lihat dari peleknya. Meskipun sama-sama 18 inci, tapi model peleknya sedikit berbeda lah. Udah gitu kalau kita lihat interiornya, joknya yang versi TS ini sudah pakai yang versi STI. Udah gitu blue gitu, modelnya yang sweat gitu, jadi lebih enak ketika kita misalnya manuver gitu. Udah gitu bentuk dari joknya juga lebih sporty. Udah gitu untuk pintu belakangnya, pintu bagasinya, yang ini sudah elektris sementara yang GTS itu belum. Gitu. Kalau untuk mesin, lalu transmisi, pilihannya itu sama aja. Jadi bedanya memang cukup lumayan ya. Yang sana itu 975 untuk yang GTS, lalu yang ini 1 miliar 29,5 juta. Jadi hampir apa ya? Hampir 100, nggak nyampe 100 juta sih ya. Tapi lumayan lah perbedaannya. Gitu, jadi kalau buat temen-temen mungkin pilih yang sedan atau yang wagon, kalau saya sih udah pasti wagon warna biru khas Subaru, udah nggak ada obat deh pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat nontonin video-video lain yang ada di IMS juga ya, mobil-mobilnya terutama untuk yang barunya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.